warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah berkumpul semua. Untuk ibu kandidat, perkenalkan saya asesor 281 dan di ujung sana ada ibu asesor yang saya hormati, ibu asesor 129. Kami berdua bagian dari tim asesor seleksi calon guru penggerak angkatan 9 dan pagi ini mendapat tugas untuk melaksanakan penilaian wawancara kandidat atas nama Ibu Susi Irawati ya? Ya. Susi Irawati ya, baik. Oke, Ibu Susi selamat ya sudah melampaui tahap pengisian esai dan juga simulasi mengajar. Pagi ini masuk pada tahap wawancara ya. Silakan Ibu Susi memperkenalkan diri, singkat aja Bu ya, kemudian menunjukkan KTP-nya di kamera. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Susi Irawati dari TK Islam Bakti 91 Timpeh, Darmasraya, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. KTP-nya bisa ditunjukkan. Lebih dekat lagi. Naik. Naik Bu. KTP-nya naik Bu, naik. Naik. Saya kira baik gitu. Seperti tadi, naik. Oke. Maju lagi. Maju lagi. Ngeblur ya. Agak turun dikit aja. Tahan Bu ya. Ngeblur ya. Gini Bu, gini. Oke, nggak apa-apa. Makasih Bu ya. Makasih Bu Susi. Udah Bu. Iya udah cukup. Ya Bu Susi, untuk wawancara akan kita laksanakan kurang lebih 60 menit ya Bu ya. Saya mengawali di paruh pertama dan nanti dilanjutkan oleh Ibu 129. Selama wawancara, Ibu Susi mohon kerjasamanya tidak merekam, tidak mengambil gambar, tidak selfie ya, dan tidak mempublikasikan kegiatan ini di sosial media. Seperti itu Ibu. Kemudian selama wawancara kami akan meminta Ibu bercerita. Ibu guru TK mah pintar cerita ya. Ceritakan pengalaman yang pernah Ibu alami, pernah Ibu lakukan, atau permasalahan-permasalahan yang pernah Ibu selesaikan di 3 tahun terakhir. Ya, seperti apa situasinya, bagaimana Ibu melaksanakan atau menyelesaikannya, dan hasilnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, jadi tidak perlu menjelaskan konsep, teori, atau buku-buku ya, santai aja ya Bu, yang cerita aja. Cerita pengalaman. Baik, terima kasih Ibu Susi. Ibu sudah sampai di tahap wawancara ya. Bisa dijelaskan apa motivasi Ibu bergabung di program guru penggerak ini? Silakan. Baiklah, terima kasih dengan Ibu Asesor 281 dan Ibu Asesor 129. Baiklah, saya ingin menceritakan motivasi saya sebagai guru penggerak adalah saya sangat menyukai dunia pendidikan, dunia mengajar, dan untuk pintu Bu, anak sekolah masuk di ruangan saya.
Udah, baiklah. Saya sangat menyukai guru guru saya sangat menyukai mengajar, dan saya sangat bermotivasi menjadi guru penggerak, karena guru penggerak ini sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan, karena dunia pendidikan sekarang itu banyak perubahan-perubahan yang harus kita ikuti sesuai dengan meningkatnya zaman, dan dan saya sebagai dengan teman-teman sangat peduli dengan pendidikan ini dari anak usia dini, karena anak usia dini ini sangat berpengaruh di kedepannya, karena sekarang ini kan kita membuat anak supaya anak daya ingat anak itu kan dari nol. Jadi kita harus punya pendidikan. Jadi ngajar anak sekolah itu bukan dari nol gitu, Bu. Dari nol gitu. Jadi kita harus matang-matang, harus belajar benar-benar. Jadi anak itu nanti kedepannya jadi bagus gitu, Bu. Bu Susi sekarang mengajar di tingkat apa? A atau B? A, Bu, masih tingkat A. Dulu saya di KB, saya di KB. Setelah itu saya karena udah kuliah, udah S1, jadi saya di TK gitu, Bu. Di A-nya juga. Iya. Oke, baik. Sudah ada teman Ibu yang jadi guru penggerak yang kapan sebelumnya, Bu? Kalau guru penggerak belum, Bu, masih semua dalam ujian semua, Bu. Oke, Ibu tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait motif Ibu bergabung di program guru penggerak. Nah, untuk Bu Susi sendiri, Ibu punya kelebihan apa nih yang nanti bisa mendukung peran Ibu kalau lolos jadi guru penggerak? Saya ulang ya, Bu. Menurut Ibu punya kelebihan apa yang bisa mendukung peran Ibu sebagai seorang guru penggerak kalau Ibu nanti lolos? Oh gitu. Saya ada kelebihannya sedikit, yaitu saya sering mengikuti seminar-seminar, terus saya di lembaga saya sering menyampaikan hasil seminar saya, terus saya ingin sering menjadi model penilaian seperti APE gitu, Bu. Terus meminta terus ada pertemuan seperti IGTK, saya jadi sekretaris, jadi sering ingin sekali ketika saya menjadi guru penggerak nanti memotivasi teman saya, terus mengajak teman saya untuk lebih banyak belajar di dunia pendidikan ini, Bu. Oke, Ibu aktif berarti jadi fasilitator teman-teman ya, maksudnya begitu ya? Iya, Bu, tapi cuma di belakangnya aja, cuman saya sering diajak gitu kan, Bu. Jadi kan GTK itu kan ada ketua, saya sekretarisnya, Bu. Saya sekretaris, jadi sering ikut gitu, Bu. Cuman nggak harus kedepannya enggak. Oh, yang menjadi fasilitator bukan Bu Susi ya? Enggak. Oke, baik. Oke, Ibu sekretaris IGTKI berarti sering dong punya kegiatan bersama orang banyak, maksudnya bersama teman-teman sejawat lainnya. Iya. Ya, ada contoh kegiatan di mana Ibu harus berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman lain dalam sebuah tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut di 3 tahun terakhir ini, Bu, silakan. Saya pernah ikut sama teman itu, yaitu berkolaborasi sama teman dalam model pembelajaran APE, yaitu kami membuat sebuah rencana gaya tindak. Sekarang kan kurikulum merdeka, jadi gimana caranya anak itu tadi belajarnya merdeka, seperti kita membuat perencanaan untuk belajar gitu, Bu. Terus habis itu caranya gimana caranya supaya belajar itu asik. Terus kami berkolaborasi sama teman, kayak gini, ini caranya belajarnya seperti ini, jadi metodenya seperti ini, kayak gitu. Jadi anak-anak itu tertarik jadinya gitu, Bu. Oke, Bu, bisa lebih detail dan konkret dan spesifik ya? Bisa tolong dijelaskan lebih spesifik, tepatnya kerjasama yang Ibu lakukan ini dengan siapa? Dengan para Bu, ketua IGTK kecamatan. Ketua IGTK. Proses kerjasamanya bagaimana?
Bekerjasamanya kita memberikan memberikan apa ya? Seperti gerakan itu loh, Bu, gerakan kurikulum merdeka, seperti demo kayak kita gini caranya, harus anak itu harus belajar kayak kita membuat seperti lipatan lah, Bu ya. Ini saya ambil lipatan gini kan. Terus kalau ngajarin anak itu nggak hanya metode dari buku gitu, Bu. Jadi kita langsung kalau memang buat lipatan apa namanya itu topi, ya buat langsung topinya seperti ini kayak gitu. Kalau kita masak mie, kita buat langsung caranya kayak gini masak mie, jadi anak langsung nampak gitu loh, Bu. Jadi nggak hanya Bu Guru itu gambar topi, nggak hanya mewarnai topi, nggak gitu. Jadi kita langsung membuatnya kayak minuman, kita menjelaskan jus jeruk itu seperti apa ya sama anak-anak. Jadi kita mengajarkan sama teman-teman itu, kita langsung ambil jeruknya, kita bawa jeruknya, langsung jeruknya kita jus jeruknya. Jadi kayak gini caranya pembuatan jeruk kayak gitu, jus jeruk kayak gitu sama teman-teman. Oke. Ibu menjadi fasilitator berarti ya untuk teman-temannya. Begitu maksudnya? Ya sedikit lah, Bu. Nah, oke. Saat Ibu jadi fasilitator ini, Ibu menyampaikannya sendiri atau bersama teman Ibu? Bersama teman, Bu, bergantian, Bu. Jadi ngasih contohnya gitu. Nah, itu maksud saya begitu. Silakan dijelaskan proses kerjasamanya dengan teman itu seperti apa saat Ibu menjadi fasilitator. Bagaimana pembagian peran dan tugasnya. Kan Ibu nggak sendiri nih. Jadi fasilitatornya kan ada teman lain gitu ya. Silakan diceritakan bagaimana Ibu bekerja sama dengan teman sejawat Ibu untuk menjadi fasilitator di IGTKI tadi, begitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya. Kayak gini, Bu. Misalnya saya ini kan sedang berkolaborasi dengan Ibu Asesor 129 nih. Ya kan? Nah, saya berbagi tugas, berbagi peran. Saya mengawali duluan, nanti setelah saya Ibu Asesor 129. Nah, kalau Bu Susi tadi saat bekerja sama dengan teman untuk menjadi fasilitator APE tadi, bagaimana pembagian perannya? Bagaimana Ibu bekerja sama dengan teman Ibu tadi saat menjadi fasilitator? Nah, itu silakan diceritakan. Ya. Gimana? Jadi tadi belum ya, Bu ya? Terus Iya. Belum. Saya sebagai apa, Bu? Sebagai perencanaannya. Jadi memberikan contoh sama temennya, Bu, langsung jadikan contohnya. Jadi teman-teman itu kan kami kamu jadi seperti ini, kamu moderatornya, kamu yang menjelaskannya, kamu yang beri contohnya. Jadi saya yang ngasih contoh langsung sama teman-temannya, Bu. Ibu yang ngatur gitu? Iya. Yang ngatur teman-teman itu? Iya, bukan, maksudnya contohnya tuh kan temannya tuh kan menjelaskan, sementara itu saya yang praktek langsung ngasih apanya itu, Bu, contohnya gitu loh, Bu. Jadi yang menjelaskan teman Ibu, ya, Ibu nggak menjelaskan, Ibu? Enggak. Bu Susi nggak menjelaskan? Enggak. Menjelaskan caranya aja, caranya bekerjanya itu, Bu. Oke. Jadi fasilitator utamanya siapa? Ibu Wiwi, Bu. Namanya Bu Wiwi. Iya, Ibu Ketua. Namanya Bu Wiwi. Iya. Bu Susi di situ perannya memberi contoh begitu ya? Iya. Oke. Karena Bu Wiwi ya, karena ada Bu Wiwi dan Bu Susi. Tentu kalau melaksanakan sebuah kegiatan kemudian kita berkolaborasi dengan teman lain, itu kan pasti ada hal-hal yang mungkin tidak sama persepsinya ya, Bu ya. Karena kepalanya kan beda, isi kepalanya beda. Misalnya contoh tadi untuk membuat jus, tekniknya kan macam-macam untuk bikin jus. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan ada saat, ada situasi di mana Bu Susi dengan Bu Wiwi itu berbeda pendapat? Jadi ketika kami nampak foto saya, Bu. Iya. Jadi ketika kami berkolaborasi sama Bu Wiwi itu saling beda pendapat. Ketika beda pendapat itu jadi saling sharing. Jadi salah satu di antara pendapat kami mana yang bagus itu yang dipilih, Bu. Jadi kadang-kadang pun ada juga kesulitan di antara kami memberikan pendapat itu. Jadi mana yang terbaik aja kami ambil, Bu. Oke. Konkretnya yang Ibu temukan situasinya seperti apa? Perbedaan pendapat itu yang Ibu temui bersama Bu Wiwi itu seperti apa? Bisa diceritakan lebih konkret nggak? Kesulitan yang
Yang saya alami saat bekerja sama dengan pihak lain itu eh, sama teman itu di sekolah, di apa itu seperti apa kadangkala yang membuat kita itu bingung juga Bu. Kadang-kadang kan kita maunya seperti ini, kadangnya seperti itu, tapi kadangkala bisa diperbaiki Bu. Iya, kita kembali ke yang Bu Wiwi tadi ya. Iya. Ibu pengennya A, Bu Wiwi pengennya B. Situasi konkretnya seperti apa? Perbedaan yang Ibu hadapi bersama Bu Wiwi itu apa masalahnya? Kan Ibu sudah mengalami, bisa diceritakan dong? Apa sih situasinya yang Ibu temui? Perbedaan pendapatnya itu dalam hal apa dengan Bu Wiwi? Bu Susi paham pertanyaan saya kan? Paham Bu. Iya, coba dijelaskan. Kadang gini, yang sering saya alami itu kan saya kan bawahan dia. Kadang-kadang kalau ketua itu kan kadang maunya apa, kemauan dia yang diinginkan, yang utamakan dia. Contohnya kayak kita mau pertemuannya di lembaga A gitu kan Bu. Kadang dia maunya di lembaga B. Kadang-kadang kita harus banyak mengalahnya sama ketua Bu. Oke, baik. Jadi selama bekerja sama dengan Bu Wiwi, Bu mengalah aja begitu ya? Iya Bu. Iya. Oke, baik. Oke, kalau begitu kita coba mendengar pengalaman Ibu lainnya dalam hal di tempat Ibu bertugas aja. Kalau tadi kan Ibu sebagai sekretaris IGTKI, jadi mengikuti saja kemauan Bu Wiwi begitu ya? Iya. Kalau di kelas Bu, di kelas Ibu kan mengajar kelas A nih. Ya, di kelas Ibu. Dalam 1 tahun terakhir ini Ibu membuat perubahan apa di kelas Ibu? Ibu melakukan inovasi mungkin di kelas Ibu, atau membuat perubahan suasana atau strategi pembelajaran, dan ada dampak positifnya pada siswa Ibu? Ada? Ya. Dalam 1 tahun terakhir ini perubahan yang Ibu lakukan di kelas seperti apa? Perubahan di dalam kelas itu ada salah satunya yang mungkin perubahan ya Bu ya. Contohnya ada anak sekolah saya atas nama Septiana. Dia anaknya tuh susah dibilangin. Terus anaknya itu sedikit nangis. Jadi saya sedikit ada perubahan untuk dia. Saya kasih tahu, saya cari apa salahnya dia inginkan. Jadi anak ini maunya diutamakan dulu. Jadi guru-guru itu tidak mampu untuk ketika mengajarkan dia itu serba salah. Jadi kalau dikasih ini dia maunya nangis gitu kan Bu. Jadi ketika saya yang mengajarin dia, alhamdulillah ada perubahan untuk dia Bu. Jadi kalau setiap pembelajaran itu dia mau mengikuti pembelajarannya. Terus kadang-kadang orang tuanya pun bingung gimana ya supaya anak saya itu belajar seperti teman-temannya. Bilang ke saya. Jadi alhamdulillah saya yang mengajarin dia mau belajar dengan baik Bu. Oke, cara pembimbingan atau cara mengajar yang Ibu lakukan kepada siswa tersebut seperti apa konkretnya sehingga anak itu mau kalau diajar sama Bu Susi? Ya, saya apa yang Ibu lakukan? Pertama pendekatan anaknya. Yang kedua dijelaskan kepada anaknya kalau kita itu belajar itu harus bersama-sama sama teman, harus berbagi. Dan kalau tidak berbagi nanti kita nggak ada temannya. Terus kasih juga kayak penjelasan kita harus menyayangi teman-teman. Kita di dunia ini harus ada teman. Kalau kita sendiri aja, kalau kita maunya sendiri nggak ada teman, nggak asik untuk bermain gitu. Terus kalaupun belajar itu yang diutamain dulu dia dulu, pertamanya diutamain dia gitu Bu. Jadi kalau ngasih media ngasih apa dia dulu diutamain. Setelah itu nanti pelan-pelan dia bisa beradaptasi sama temannya. Hasilnya bagaimana sekarang? Hasilnya anaknya Bu udah bisa mau mengaji sama guru lain, dia pun bisa membaca
short pendek itu suaranya lantang kayak gitu Bu. Ya alhamdulillah anaknya pun deket sama saya Bu. Baik, ini tadi Ibu berhasil ya berarti ya menangani siswa tersebut ya. Iya Bu. Dan sekarang perkembangannya juga sudah mau ikut dengan guru yang lain, tidak hanya dengan Bu Susi saja gitu ya. Oke, kalau dengan teman-temannya, kalau hubungan dengan teman-temannya, perkembangan sosialnya bagaimana hasilnya sekarang? Sama teman-temannya alhamdulillah Bu, tapi nggak se apa sama anak-anak yang lain enggak. Cuman dia kalau semuanya dibilangin Septi nggak deket sama Septi, dia pasti nangis kayak gitu. Masih ada sedikit kekurangannya lah Bu, namanya anak-anak. Nanti ketika anak-anak itu kayak ada kumpulan gitu kan, ada anak 5 gitu, nggak usah deket sama Septi, dia pasti nangis, pasti deketin saya, meluk saya bilang nggak apa-apa, nanti kalau udah besar nanti berteman sama dia, nanti nggak apa-apa, nanti kawannya baik lagi kok gitu, nggak apa-apa Sep gitu. Oke, baik. Bu Susi, kembali ke cerita yang bekerja sama dengan Bu Wiwi ya. Kalau dengan siswa tadi kan setelah ada pendekatan dari Ibu, sekarang perkembangannya sudah membaik, bahkan dengan guru lain pun sudah mulai mau begitu ya. Iya Bu. Nah, kembali ke Bu Wiwi tadi ya. Kalau tadi Ibu bersama Bu Wiwi, kalau ada kegiatan bersama beliau, Ibu lebih banyak mengikuti keputusannya Bu Wiwi begitu ya. Iya Bu. Nah, kalau di kelas atau di tempat Ibu bertugas, apakah Ibu bisa menceritakan dalam 1 tahun terakhir ini ada situasi di mana ibu lah yang mengambil keputusan, bisa jadi keputusan yang cepat atau mungkin keputusan yang berjangka dan membawa perubahan. Kalau tadi kan keputusannya diambil Bu Wiwi terus ya. Iya Bu. Nah, kalau di sekolah Ibu bertugas atau di kelas itu mungkin ada situasi di 1 tahun terakhir ini di mana pengambil keputusan itu adalah Ibu Susi sendiri. Nah, itu dalam situasi seperti apa Ibu melakukan hal tersebut? Silahkan bisa diceritakan. Iya Bu, baiklah. Waktu kalau di EGTK itu kan Bu banyak pertemuan, terus itu banyak penggalangan dana seperti itu Bu. Terus itu jadi penggalangan dana itu biar supaya dapat penggalangan dana itu nggak harus dikumpulkan dari guru-guru, kadang dari sekolah-sekolah. Jadi saya punya inisiatif waktu itu penggalangan dananya itu dari anak lomba Bu. Jadi di IGTK itu kan ada lomba juga. Kemudian saya bilang sama Bu Wiwi, Bu gimana kalau kita mengumpulin dana itu melalui lomba. Jadi waktu itu ibu itu agak mau gitu kan, terus lomba itu dilaksanakan di Timpeh, di tempat saya mengajar. Terus penggalangan dananya itu satu anak itu 20.000, terus 20.000 itu dapat snack. Jadi kan ibu itu maunya dapat piala, tapi kalau 20.000 kan nggak cukup Bu. Jadi penggalangan dananya tuh 10.000 untuk penggalangan dana, 10.000 untuk snack untuk hadiah anak-anak itu tadi. Jadi anak-anak tadi itu dibikin seperti contoh mewarnai, bukan contoh kertas mewarnai. Jadi anak-anak mewarnai, jadi berapa anak. Alhamdulillah waktu itu kami berhasil untuk mengumpulkan dana itu. Pertamanya ibu itu nggak mungkin, karena kan kalau lomba-lomba itu kemungkinan menghabiskan uang banyak dan tidak terkumpul dananya. Jadi alhamdulillah saya bilang sama ibu itu, yang penting kita pengeluaran nggak banyak Bu. Anak-anak itu dikasih aja minuman susu sama jajan roti, menang nggak menang seperti itu. Tapi kalau bisa 10 besar anak itu dapat piala 10 besar yang juara gitu. Alhamdulillah orangnya mau. Jadi yang ibu usulkan itu kemudian disepakati oleh para orang tua. Alhamdulillah sepakatin Bu, diterima Bu, karena cuma 20.000. Hasilnya bagaimana Bu? Hasilnya bagaimana? Acaranya tersebut bagaimana? Alhamdulillah Bu, hasilnya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah uangnya terkumpul gitu Bu. Tidak ada yang menolak atau tidak ada yang menyanggah? Alhamdulillah tidak ada menolak Bu, karena sudah lama semenjak COVID-19 itu tidak ada lagi lomba-lomba. Jadi anak semangat untuk mengikuti lomba, karena 2020 itu kan COVID kan Bu. Jadi setelah itu kami nggak ada lomba-lomba.
2022 itu ada lomba di IGTK gitu Bu. Jadi anak-anak ketika didapatin susu sama bentuknya menarik, senang anak-anak itu. Jadi pulang mereka bawa hadiah walaupun menang tidak menang gitu Bu. Oke, baik. Baik, Ibu Susi, saya kira pertanyaan dari saya sudah cukup ya. Terima kasih atas pengalamannya yang sudah di-share pagi ini kepada kami. Kita lanjutkan bersama Ibu Asesor 129 di sesi berikutnya. Beliau juga akan menggali pengalaman lainnya dari Ibu Susi. Iya, Selamat bertemu Ibu. Iya, Kita lanjutkan Ibu Asesor, silakan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Ibu Asesor. Baik, terima kasih Bu Asesor. Izin saya melanjutkan. Ibu Susi. Baik Bu, saya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ya, Ibu Susi, kita lanjut atau mau minum dulu? Ibu silakan. Enggak Bu, insya Allah kuat Bu. Oke, baik, kita mulai ya Bu Susi ya. Ibu Susi tenang saja. Iya Bu. Relax. Iya. Di sini hanya ngobrol ya kan Bu, seputar pengalaman yang telah Ibu lewati. Nah, Ibu Susi, tadi saya sudah mendengar beberapa pengalaman Ibu yang telah Ibu ceritakan. Namun di sini saya ingin menanyakan lebih banyak lagi pengalaman Ibu Susi. Baik, mungkin yang pertama di sini saya mulai dengan Ibu Susi boleh menceritakan pengalaman pelatihan apa saja yang telah Ibu Susi ikuti selama 2 tahun belakangan ini sebagai bentuk pengembangan diri Ibu. Silakan. Baik Bu, alhamdulillah saya mengikuti mengikuti seminar yaitu IKM Bu. Kurikulum Merdeka itu Bu. Jadi saya selalu mengikuti kurikulum Merdeka, mengikuti seminar-seminar yang diadakan di kabupaten saya maupun di kecamatan. Boleh dijelaskan lebih rinci Bu, itu apa yang dipelajari begitu? Apa saja pelatihan yang telah Ibu ikuti? Baik Bu, pelatihan yang saya ikuti yaitu pembelajarannya yang pertama kita masuk ke aplikasinya, cara masuk ke aplikasi kurikulum Merdeka, terus gimana caranya mengisi data-datanya, terus itu cara mengajar di kurikulum Merdeka seperti apa biar supaya anak-anak itu menarik. Jadi sering mengikuti seminar-seminar yang cara belajar tentang kurikulum Merdeka. Oke, selain yang terkait dengan kurikulum Merdeka ada lagi? Kayaknya untuk akhir-akhir ini ya Bu ya, itu sering mengikuti seminar itu memang IKM Bu gitu. Jadi kami itu digodok sama orang dinas itu harus bisa mengikuti kurikulum Merdeka gitu Bu. Walaupun kami memakai kurikulum Merdeka baru setahun ini Bu, baru semester ini, baru tahun ini gitu Bu. Oke, jadi bagaimana implementasi pengetahuan yang baru saja Ibu dapatkan di dalam pembelajaran Ibu? Implementasinya menurut saya kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013 itu lebih menarik dibandingkan kurikulum 2013. Merdeka itu jadi kita itu banyak menggunakan kayak barang-barang bekas-bekas itu kan Bu. Jadi anak-anak menarik untuk mengikuti pelajaran kurikulum Merdeka gitu. Nah, untuk teknologi sendiri bagaimana Bu? Bagaimana penerapannya Bu? Kalau teknologi, kalau di sekolahan kami kadang-kadang memakai laptop kan Bu. Kalau teknologi sering memakai YouTube, kami memoto-moto anak-anak kegiatan itu, terus kepala sekolah itu membuat YouTube. Kami kan memvideo, jadi di durasinya dipendek-pendekin sama kepala sekolah, terus kepala sekolah itu yang membuat YouTube-nya gitu Bu. Jadi setiap pembelajaran itu di kurikulum Merdeka itu kan harus ada foto, terus habis itu dibikin di sosial media seperti YouTube kayak gitu Bu. Kalau saya itu cuma memotoin, tapi kalau untuk membuat YouTube sendiri belum pernah juga Bu.
perlombaan, berdasarkan dan akan mengikuti tugas dan tanggung jawab yang baru sebagai pembimbingnya, atau pengalaman lainnya yang terkait dengan pembimbingan. Oh, boleh pembimbingan untuk anak boleh Bu? Boleh. Ya, saya membimbing anak. Apa nih Bu? Gimana Bu? Tahun depan? Tahun berapa? Dia tahun 2022 kemarin, yaitu membimbing anak dalam senam untuk mengikuti senam lomba di kecamatan kami, acara Dharma Seraya, ulang tahun Dharma Seraya Bu. Ya. Bagaimana cara Ibu melakukan pembimbingannya Ibu? Saya dalam membimbing anak atas nama Dea dan juga Septi, membimbing untuk latihan senam setiap seminggu 3 kali, di sekolah lain gitu Bu. Jadi saya yang membimbing anak untuk senam itu Bu. Caranya yang melalui apa Bu? Melalui, pertama saya melihat dari YouTube dulu cara senamnya, kemudian saya praktekin untuk saya sendiri di sekolah juga, untuk latihan juga. Alhamdulillah anak-anak itu walaupun dapat juara 3 tapi alhamdulillah Bu. Ngopo kamu mungkin. Hasilnya Gimana Bu? Ibu Susi, mohon maaf, Ibu Susi tidak boleh berada di ruangan bersama orang lain Ibu. Tidak ada Bu. Nggak ada Bu. Kosong. Ibu tadi senyum-senyum ya kan, ada orang lewat begitu. Di sini. Ibu tanggapin. Iya Bu. Ibu fokus ke saya saja. Iya. Mohon izin Ibu ya. Mohon maaf Bu. Iya, tadi di jendela. Ya, kalau ada yang lewat-lewat biarkan saja Ibu. Iya, kamar Bisa Ibu melihat. sebelah situ kamar mandi Bu. Memberikan reaksi ya Bu ya. Iya, fokus sampai Bu. Oke, fokus. Baik. Oke, baik saya ulangi. Nah, jadi bagaimana hasil dari pembimbingan Ibu tadi Ibu? Silakan. Alhamdulillah pembimbingan itu kan Bu, harus sabar, harus mengerti tentang anak itu gimana caranya. Alhamdulillah Bu, anak itu semangat. Tapi pernah Bu, namanya tadi saya udah cerita masalah Septi kan Bu, anaknya tuh orangnya tukang nangis. Jadi ketika itu saya membimbing dia Bu. Jadi membimbing kan nggak anak satu, banyak anaknya Bu, sekitar 12 kan Bu. Jadi Septi ini kan gerakannya kan dia kakinya ke belakang, harusnya kakinya ke depan, yang sebelah kiri waktu itu kan Bu. Jadi cuma saya bilang Septi kakinya salah gitu kan. Jadi dia masih ngikutin ke belakang lagi. Septi, saya bilang gitu Bu. Jadi dia langsung berdiri, langsung diam Bu. Terus itu Septi dia diam, terus dia nangis Bu. Saya nggak merasa bersalah dong Bu kalau anak-anak itu nangis kan. Jadi dia nangis. Jadi bilang kan Ibu Ira, kan saya namanya si Irawati. Kalau di sekolah manggil saya anak-anak kan Bu Ira gitu kan. Bu Ira jahat katanya gitu. Jadi kan saya kan dengan secara tidak langsung saya mempermalukan anak itu Bu di depan orang gitu kan. Sementara anaknya kan pintar waktu itu kan. Jadi saya peluk anaknya, saya bawa keluar anaknya. Terus saya bilang, maafin Ibu Septi, Ibu itu pengen kamu yang terbaik, Ibu itu pengen kamu itu jadi anak yang pintar, jadi nanti nilainya bagus. Iya, ya Septi sayang Ibu kan. Kalau Septi sayang sama Ibu Ira, biar Ibu Ira nanti Ibu kasih es krim ya Septi pulangnya. Septi belajar coba di sini. Jadi saya bukain YouTube, saya suruh ngikutin belajar, tengok kan ini kan kakinya kan kanan, kiri, yang di belakang bukan kanan. Coba dilihat, saya bilang gitu sama Septinya. Oh iya Bu, terus dia mengikutin Bu, terus dia semangat. Itu waktu itu adalah setengah jam Bu, menjelaskan sama anak itu supaya anak itu bisa senam lagi gitu. Alhamdulillah senam lagi, dan alhamdulillah 2 anak saya yang dari sekolah saya itu lumayan Bu, hasilnya bagus. Walaupun namanya udah di kabupaten kan banyak kan Bu ya, anak kita udah terbaik di mata kita, tapi di kabupaten tetap masih rendah 3. Jadi dapat juara 3 alhamdulillah. Ketika itu kan juara 3 cuma dapat piala 1. Jadi pialanya itu kami beli 2, terus anak-anak itu kami belikan tas gitu Bu. Oke. Jadi biar anak-anaknya juga merasa
Iya, sebenarnya kan apa gaji kita kan nggak banyak sih Bu sebenarnya, tapi kan untuk anak-anak itu senang membelikan tas, terus membelikan piala, itu kan membuat orang tuh senang juga gitu kan. Sudah berapa lama Ibu mengajar di TK ini, Bu? Kalau di TK ini 2018, 19, 20, 1, 22, 23, sekitar 5. Saya ngajar pertamanya saya ngajar di apa Bu, di PAUD. Saya kan baru nikah 2011, terus saya itu guguran dia nggak ada kerjaan, diajak di guru PAUD. Waktu itu saya di PAUD itu masih SMA Bu, dari Medan, saya SMA merantau di sini dari Medan SMA. Terus di PAUD itu suruh kuliah, harus kuliah. Jadi saya kuliah di Undari, di Dharma saya di Undari. Terus setelah kuliah, kalau di PAUD, kalau di TK, kalau di KB kan gitu-gitu aja. Saya ngajar di TK Islam Bakti 18, itu jauh Bu, jauh perjalanannya tuh sekitar setengah jam lebih lah ya, naik motor dan bawa anak saya 2. Ketika itu saya tidak mampu membawa anak saya setiap hari 1,5 tahun di jalan tidur anak saya 2 itu. Kemudian saya berhenti saya tidak ngajar lagi, tapi saya kuliah. Terus kata teman saya, gimana kamu nggak suka ngajar lagi? Enggak lah Mbak, aku nggak mampu untuk mengajar karena anak saya kecil-kecil waktu itu kan Bu, dan saya masih kuliah juga, masih kuliah di 3 tahun. Kemudian orang itu membutuhkan guru untuk ngaji, dan saya diajak ke sini untuk mengajar ngaji 2018. Jarak dari rumah ke sekolah masih jauh atau bagaimana Ibu? 15 menit Bu. Sudah dekat Ibu ya? Iya, alhamdulillah udah dekat Bu. Baik. Nah, selanjutnya Ibu Susi boleh ceritakan pengalaman Ibu ketika Ibu pada posisi mengalami kekecewaan yang sangat mendalam. Boleh Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu kecewa dan bagaimana cara Ibu mengendalikan diri Ibu untuk menghadapi rasa kekecewaan tersebut. Silakan. Sebenarnya kalau masalah kecewa itu Bu, dari 2013 saya sering kecewa gitu Bu. Jadi KB banyak orang nggak suka. Terus saya kan pertamanya diajak ngajar itu kan iming-imingnya ada gaji gitu kan Bu, untuk beli sabun. Tapi 2013 sampai 2015 serupiah pun gak ada dikasih uang sama orang itu. Bahkan minta 50.000 per bulan aja. Kata orang itu, untuk apa? Sementara saya aja gak ada gaji, saya aja gak cukup gaji saya, ngapa saya gaji ibu? Karena jadi 2013 sampai 2015 itu saya cuma mengabdikan diri di KB, dan banyak rintangan yang saya hadapi. Orang-orang yang nggak suka, waktu itu kan KB-nya itu bermasalah Bu. Kepala sekolahnya kan, ya jujur aja, kepala sekolahnya itu kan korupsi waktu itu. Ada korupsi lah, uang BOP sedikit sebenarnya. Sebenarnya uang ibu itu dulu dipakai untuk belanja. Ketika uang itu udah datang, ibu itu kan nutupin uang dia yang untuk belanja gitu kan Bu. Jadi teman-temannya nggak terima. Jadi waktu itu seluruh toko-toko masyarakat itu dipanggil Bu. Sementara saya waktu itu hamil muda, hamil 2 bulan. Jadi saya tuh sampai dibilang kan terlalu nurut sama orang. Jadi saya kan baru pertama disuruh ngajar, dan saya dari nol, saya kan dari kampung, dari Medan, saya nggak tahu apa-apa. Saya sangat beratnya itu Bu. Jadi orang masyarakat itu Bu, saya itu kayak selebritis Bu. Jadi ada aja salah, begini salah, begitu salah gitu kan Bu. Terus waktu itu Bu, saya disuruh kepala desanya gini, saya nerima. Disuruh kepala desanya saya gini, nerima. Namanya kita kan kerja gitu. Cuman yang sulit, yang pertama kali saya sakit hati itu tokoh masyarakat itu Bu, bilang saya itu seperti kayak gimana Bu ya, kayak Belanda itu loh Bu, orang Belanda mempunyai uang, dan saya itu anak orang Indonesianya yang nurut sama orang Belanda. Seperti itu Bu. Itu saya sampai sekarang membekas. Terus ada juga yang bilang nggak mungkin Bu Ira itu bisa lulus kuliah, sementara 1 semesternya itu 3 juta dan suami saya buruh Bu.
banyak Bu sebenarnya yang membuat saya itu sakit hati gitu kan Bu, membuat saya semangat. Jadi saya di dalam diri saya harus bisa S1 dan saya harus bisa menjadi guru yang baik, terus apa namanya itu bisa berkarya, terus saya bisa menghasilkan yang untuk supaya orang tahu kalau aku tuh mampu dan aku berhasil sekarang ini tuh. Dan 2020 saya wisuda Bu. Waktu itu hal yang menyakitkan ketika wisuda 10 saudara di Medan nggak ada yang datang, di Padang sini Bu. Saya sangat terberat kali ketika saya dipanggil Susi Irawati, MPD, istri dari Sodik Effendi. Suami saya tidak ada dan orang tua saya tidak ada, keluarga saya tidak ada. Ketika saya berhasil, itu yang membuat saya sedih sekali. Padahal saya apa kuliah itu mana anak, mana belajar, mana dimarahi dosen, mana dana yang keluar banyak, tapi mereka nggak menghargai. Sampai orang di kampung nggak percaya kalau saya sarjana Bu. Kadang membuat saya drop gitu kan. Saya udah belajar apa adanya, mungkin karena saya nggak pinter paling Bu, karena saya orangnya nggak pinter, mereka nggak percaya. Makanya tahap demi tahap, ujian demi ujian, kayak P3K, kayak PPG, kayak guru penggerak, saya ikutin Bu. Walaupun saya tidak lulus, saya ikutin. Baik, nah ini guru penggerak Ibu sudah ikut yang keberapa kali Bu? Baru sekali ini Bu, tapi udah tahap ketiga. Ya, kalau untuk PPG-nya bagaimana Ibu? Saya nggak lulus Bu. Waktu itu tahap ujian Bu, saya nggak lulus, saya nggak terpanggil, tapi teman saya terpanggil. Tapi saya nggak berkecil hati karena beribu orang yang daftar, salah satu di antara saya tidak lulus, mungkin tahun besok nggak lulus. Terus kemarin saya masuk P3K sebagai P3K guru SD, dan kepala sekolah saya lulus, saya tidak lulus, saya tidak apa-apa Bu. Mungkin nggak rezeki saya gitu, makanya saya berusaha di guru penggerak ini semoga lulus dan bermanfaat untuk teman-teman. Dan yang kedua, yang terakhir, meyakinkan kalau orang aku itu mampu walaupun aku tuh nggak mungkin gitu. Oke, nah jadi Ibu ini pindah domisili begitu ya Bu ya, dari Medan ke Padang. Iya Bu, dari Medan ke Padang niatnya cuman ngomong anak kakak kan melahirkan, suaminya nggak bisa masak, jadi saya dipanggil waktu itu kan, dipanggil ke sini. Dan sampai sini saya mau pulang, ada suami saya mau melamar saya, dan saya ya udah nggak apa-apa dari nol. Jadi dia mau melamar dan saya janji tidak pulang ke Lampung, suami saya orang Lampung, dan dia janji nggak akan pulang ke Medan. Maksudnya kita nikahnya di Padang dan kita tinggal di Padang, nggak ikut ke sini, jadi kita di tengah. Ya pertamanya ya gimana, nolongso ya Bu ya. Tapi alhamdulillah saya berjaya di sini gitu Bu, udah S1 gitu kan. Oke, baik, yang penting tetap semangat ya Bu ya. Kalau orang lain itu ada prinsipnya masing-masing. Oke, baik, baik Ibu Susi. Oke, dan ini pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Ibu Susi, faktor pendukung dan faktor penghalang apa yang akan Ibu temui nanti jika Ibu terpilih dalam program ini? Silakan. Kalau faktor mendukung itu, kalau jadi guru penggerak kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, ilmu yang besar, dan perubahan untuk diri kita, dan perubahan juga untuk sekolah kita. Ketika saya lulus di guru penggerak, otomatis saya sangat bangga Bu, dan kepala sekolah saya juga bangga, sekolah saya juga bangga, dan ada salah satu di antara guru di sekolah saya menjadi guru penggerak. Oke, faktor penghalangnya kira-kira apa Bu? Yang kurang mensupport? Insya Allah Bu, dari pihak suami support, dari pihak sekolah support, terus dari guru-guru support. Insya Allah, cuman penghalangnya saya kurang pintar. Oke, baik Ibu. Nah Ibu, dengan berakhirnya pernyataan Ibu tadi, maka berakhir pula sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih Ibu atas partisipasi aktifnya, telah menceritakan berbagai pengalaman Ibu
Iya. Baik, Ibu Susi terus semangat menjadi guru yang terbaik buat siswa-siswa kita. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau Ibu sampaikan atau ada yang mau ditambahkan Ibu? Ya, baik Bu, saya akan menyampaikan terima kasih banyak atas pendampingannya Ibu asesor. Tadi berapa ya asesor 281 sangat sabar menghadapi saya pertanyaan-pertanyaan dan saya tidak kurang sesuai dengan jawabannya. Dan Ibu asesor 129 mohon maaf Ibu udah mendengarkan cerita saya yang kadang itu tidak menarik dan tidak menarik, saya mohon maaf Bu. Terus kalau ada kesalahan saya di jawaban saya mohon maaf Bu, dan terima kasih banyak atas bimbingannya, atas semuanya untuk Ibu asesor keduanya. Baik Ibu Susi, ya, mendengarkan cerita-cerita kandidat adalah tugas kami Ibu. Iya baik Bu. Baik Ibu Susi, terus dipantau simpan KB-nya Ibu agar tidak ketinggalan informasi ya Bu ya, karena semua informasi berasal dari laman tersebut. Iya Bu. Dan seluruh jawaban Ibu sudah kami catat. Mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan harapan Ibu. Amin 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 amin. Baik, terima kasih Ibu Susi. Karena kita sudah selesai, maka saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Susi. Selamat pagi Ibu, terima kasih banyak. Ibu Susi, kami perkenankan dapat meninggalkan ruang Google Meet kita pada hari ini. Terima kasih Bu. Iya baik Bu, terima kasih Bu asesor 281, terima kasih Ibu asesor 1929, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.